Halo, kembali lagi bersama Bersyukur Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu ya, gerombolan si berat ya. Kenapa? Karena kita akan membahas topiknya ini lumayan berat nih hari ini ya. Ada tentang big data, kemudian ada data analytics dan artificial intelligence. Tapi tenang aja, kita akan mengupasnya dengan ramping dan lebih santai ya di obrolinnya. Badan perlu lamping juga nggak nih? Nah itu. Oke. Nah kita di sini kedatangan Bang Den lagi ya. Bang Den adalah peneliti dan pengajar kondang ya, khususnya di machine learning ya. Oke. Pengajar saya juga Mas. Oh siap. Jadi malu nih Mas Gundut. Oke. Nah kemudian kita juga kedatangan Kang Didi ya. Kang Didi ini adalah peneliti terkait dengan data analytics nih. Ya, halo Kang Didi ya. Halo. Nah tapi Kang Didi ini emang mainnya sama data nih, bukan sama cilok ya, Kang Didi ya. Kang itu kan tukang ya. Kang data berarti ya. Kang data. Siap. Jadi lapar ya, emang lapar kayaknya kita ya. Belum makan. Iya. Nah terakhir kita akan bersama juga Kak Gun ya. Kak Gun ini juga sebagai pengajar juga sebenarnya, tapi juga dia setengah dirinya itu adalah mahasiswa. Ya, mahasiswa bukan setengah dewa ya, Kak? Bukan. Jangan Kak ya. Mahasiswa doktor tapi ya. Aduh, amin ya Allah. Aduh, berat ya. Kak Guntur ini ya, Kak Gun ini dia paling terkenal di kalangan mahasiswa berprestasi ini. Iya. Paling terkenal pokoknya ya. Mantap ya. Betul nih emang. Oke, baik kita langsung masuk ke topik intinya aja ya. Tadi kita kan udah mention ya tentang ada big data, data analytics dan artificial intelligence. Nah, kita coba buka dulu mengenai masalah data dulu nih ya. Kita obrolin data dulu nih ya. Aku pengen nanya sama Kak Gun nih ya. Menurut Kak Gun nih singkat aja ya. Sebenarnya data itu apa sih? Kemudian apa hubungannya data dengan big data? Itu suatu berbeda atau sebenarnya sama tapi beda ibu? Oke. Ini berbicara dengan pohon ilmu ya berarti nih. Aduh berat nih ya. Oke baik. Kalau sahabat-sahabat semuanya di Bersyukur Podcast ya, izin menjawab nih Mas Evan dan juga para pengajar luar biasa tentunya peneliti. Ya oke baik. Oke baik. Nah jadi kalau kita bicara dengan data, teman-teman bisa searching gitu ya. Kalau misalkan dengan satu kata kunci gitu, misalkan data gitu kan ya. Nah jadi search engine apapun itu biasanya adalah data yang belum diolah gitu Mas Evan. Nah sebenarnya data ini juga ada asal-usul dari data datum gitu ya, atau data umum. Tapi apa yang membedakan antara data dengan big data, bahwa tanpa disadari kita mungkin sudah berada di revolusi industri 4.0 dan juga di 5.0 society. Nah jadi memang harus ada istilah-istilah baru, itu ada big data. Nah big data ini apa sih dan juga kenapa pentingnya big data dalam hal ini? Nah bahwa big data ini secara harfiahnya gitu atau secara mungkin teorinya adalah volume data yang besar gitu tanda kutip. Nah besar ini seperti apa ukurannya? Yang jelas kalau kita bicara data bahwa ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Ya contoh misalkan kalau kita belajar gitu ya teman-teman yang mungkin atau juga yang bekerja minta data dong. Nah ini datanya seperti apa? Nah kalau yang tidak tahu artinya bahwa datanya tidak terstruktur. Sedangkan kalau yang mungkin boleh nggak minta fieldnya misalkan nomor pegawai atau misalkan nomor pokok ya, misalkan mahasiswa atau siswa NISN. Nah itu ada namanya, ada alamatnya, dan bahkan mungkin ciri khasnya biasanya nama ibu kandung. Nah seperti itu. Nah itu berarti datanya salah satunya adalah yang terstruktur. Kenapa? Karena fieldnya sudah jelas dan tipe datanya juga sudah ada gitu. Bahkan formatnya juga ada seperti itu. Nah tapi bedanya juga bahwa antara data dan juga big data itu, kalau di big data ada 3 fitur gitu ya, atau features gitu disebutnya. Nah ini ada 3F ya mungkin. Betul ya, Kang Didi ya, 3F, itu ada volume, 3V, iya sorry maaf, kalau F itu Fanta, oke baik. Oke baik, 3F ya, oke ting Sunda, Cina, oke baik. 3V gitu, 3V itu adalah volume, velocity, dan juga adalah varietas atau variety, tapi bukan variety shop ya, seperti itu. Oke gitu mungkin Mas Evan. Oke.
mantep banget ya jawabannya. Saya sampai terkesima. Oke. Nah, Lengkap itu dan tadi padat. sudah sangat lengkap tuh teman-teman ya, penjelasan mengenai data dan big data ya. Nah, tadi kan kita udah dengar nih penjelasan yang sangat lengkap itu. Kemudian saya pengen nanya juga nih sama teman-teman yang ada di sini ya. Sebenarnya kita mengetahui bahwa data itu sekarang emang sangat penting ya. Nah, singkat aja nih, menurut Kang Den nih ya, atau Bang Den ya, sorry. Bang Den nih, dari poin 1 sampai 10 menurut Bang Den ini pentingnya data itu dalam segala mana nih? Dari 1 sampai 10. Ya. Kalau menurut saya nih dari 1 sampai 10 saya tulis di 12. 12 ya. Sangat penting sekali dong berarti Iya ya. betul, karena ya data itu udah menjadi uangnya kita dalam konteks perusahaan gitu ya. Tanpa Oke. ada data perusahaan tuh nggak bisa ada apa-apa sekarang. Oke. Kalau dulu kan konsepnya time is money, sekarang mau berubah jadi data is Data money. is money, Betul. oke, Itu menarik, kalau menurut menarik. saya. Kalau menurut Kang Didi Kang Didi bagaimana? gimana nih Kang Didi? Karena saya bukan milenial, zamannya kolonial nih gitu ya. Jika bisa di pertanyaan 1 sampai 10 saya rasa cukup sampai 10. Ya, itu Cukup sudah sampai 10. sudah sampai apa namanya posisi tertingginya gitu. Nggak Karena bisa ditawar lagi tuh. nggak bisa tawar lagi gitu ya. Karena kalau ngomong data kita harus jelas 1 sampai 10 jawabnya 1 atau 10 nggak bisa Oh, iya. 11. Ya enggak, kita ngomong big data. Jadi kita harus Jadi sesuai dengan perasaan data tersendiri. gitu kan. Oke. Tapi itu mungkin bukan lebay ya, tapi itu merupakan suatu apa namanya? Suatu penilaian tersendiri karena Abang Denis ini memang pengalaman di bidangnya gitu ya. Karena tahu bagaimana data itu sangat meaningful gitu ya. Memang Ini- Bang Den ini emang keseringan ML dia. gitu. Mobile Legend, bukan. Jadi gini tadi Bang Denis bilang bahwa dulu adalah time is money, sekarang data is money. Mungkin money kan juga suatu hal yang sangat fluktuatif ya. Mungkin saya bisa menganalogikan adalah bukan money tapi data is gold. Atau data is the new gold. Adalah data adalah emas baru gitu loh. Iya, iya. Kalau emas dikonversi kemanapun, ya, adalah emas itu ya, nilainya nggak akan berubah gitu ya. Ini pemahaman umum aja, cetek lah gitu ya. Nah, jadi pentingnya data bagi saya adalah 1 sampai 10 ada nilainya 10 gitu ya. Ada data adalah minyak baru, dibilang data adalah minyak baru gitu ya. Jadi kalau sekarang minyak udah habis, ya data itu nggak akan pernah habis selama manusia itu masih punya nafas kan gitu ya, masih melakukan transaksi jual beli, masih bergerak, masih berpindah tempat gitu ya. Itu akan terpantau apalagi sekarang kita hampir semuanya kalangan masyarakat sudah memiliki handphone. Ya. Kalau dulu mungkin handphone adalah kalangan terbatas, sekarang handphone yang canggih pun ya, kalau kita bilang adalah pekerja-pekerja di sektor informal, salah satunya adalah yang banyak berjasa bagi kita nganterin abang becak gitu ya, rata-rata sudah punya handphone gitu ya. Atau bahkan di Cina, di negara Cina ekstrim lagi gitu ya, bahwa pengemis tukang minta-minta itu jadi dibayarnya tidak menggunakan uang cash Iya. gitu ya. Kalau kita lihat di apa namanya tuh di media sosial gitu ya, TikTok ya, TikTok. di TikTok gitu ya, atau di Facebook atau di mana kita lihat itu ada video bahwa pengemis dibayarnya tidak atau dikasih uangnya tidak dengan uang tapi dengan data dengan uang digital lah ya, dikasih uang gitu. digital, oke. Sampai sebegitunya gitu loh pentingnya data itu. Karena pula kita sekarang berinteraksi seperti pandemi sekarang nih, punya keterbatasan kita bergerak lebih banyak adalah yang bergerak adalah orang-orang tertentu saja, tapi transaksi tetap jalan, kita beli makanan segala macam. Di situ ada pergerakan data. Contoh kita menggunakan jasa online gitu ya, untuk pengantaran online atau beli makanan online, minuman online. Ya, kita cukup melakukan transaksi saja, tapi barangnya sudah bisa datang kita dalam hitungan menit gitu ya. Betul. Itu sangat pentingnya data. Nah, tadi kita udah dengar ya dari persepsi bahwa data itu sangat bernilai nih di kalangan beberapa startup IT sekarang ini. Nah, saya juga penasaran nih kalau di Indonesia sendiri ya, dari segi government-nya ya, dari segi pemerintah ya, itu gimana sih pentingnya atau seberapa bernilai nih data-data itu ya? Mungkin di sini saya khusus mengajukan pertanyaan ini kepada
Kang Didi ya, karena emang Kang Didi ini memang banyak nih ngerjain project-project di pemerintahan nih sekarang ini. Gimana Kang kira-kira? Oke, baik Mas Evan agak berlebihan gitu ya. Saya hanya ikut-ikut aja sebenarnya. Oh, iya, hanya ikut-ikut aja. Ikut Mas Evan dan Bang Dennis juga. Jadi terkait dengan data dari perspektif yang lain. Aja kita anggap perspektif pemerintahan gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri, kita ngomong Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Di Indonesia sendiri big data atau data sendiri kita sudah memiliki payung hukum. Oke. Payung hukumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, mudah-mudahan tidak salah ya. Kalau salah nanti tolong kita benerin di komen gitu ya. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 itu tentang satu data Indonesia. Ya. Jadi punya semangat adalah bagaimana data-data yang dikelola ya oleh institusi pemerintahan, baik kementerian, lembaga atau Pemda atau kita sebut daerah gitu ya. Banyak sekali yang data yang dikelola. Contohnya untuk PNS sendiri kan sekitar 4 juta atau untuk PNS itu sendiri 4 juta. Belum ditambah dengan bidang-bidang lainnya gitu ya, yang dikelola baik di sektor pariwisata, sektor pelayanan terpadu, sektor yang lainnya, sektor Dukcapil pun penundukan dan catatan sipil, pendidikan dan lain-lain itu sangat besar. Ya. Cuman masalahnya adalah kita tahu sendiri bahwa pemerintahan punya masing-masing lembaga punya ego sendiri. Kita sebut ya ego sektoral, di mana masing-masing pengen mengelola data itu sendiri. Ya. Namun dengan adanya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 ini tentang satu data Indonesia, diharapkan adanya proses integrasi atau minimal data di satu lembaga pemerintahan bisa berbicara dengan atau ngobrol dan atau saling bertukar data tanpa harus memindahkan satu data ke tempat yang lainnya. Hanya mengambil yang penting-penting saja, ya kita sebut adalah services lah gitu ya. Contoh untuk apa? Contoh misalnya gini, kalau misalnya kita mau berobat gitu ya, ke rumah sakit gitu ya, biasanya kan kita akan dilakukan pemeriksaan dulu gitu ya. Betul. Nah, pemeriksaan, tapi sebelum itu kan harus daftar dulu. Iya betul. Ya. Padahal kita sudah pernah daftar sebelumnya, gitu kan? Dengan ada satu data ini dianggap kan ujungnya adalah Single Identity Number atau atau SIN gitu ya. Dimana satu dengan satu data tunggal ini bisa mengakses atau bisa terhubung dengan data-data yang lain di lembaga-lembaga yang lain. Artinya terus apabila kita pindah dari rumah sakit satu karena fasilitasnya kurang, kita ingin dipindahkan ke rumah sakit yang lain gitu ya. Otomatis kan biasanya nih normalnya daftar dulu lagi kan. Daftar dulu lagi, periksa lagi. Padahal kan sudah gitu ya. Berikut juga diagnosanya berikut juga diagnosanya nanti bisa diakses di mana. Dengan adanya konsep satu data Indonesia ini gitu ya. Diharapkan semua data saling terintegrasi ya. Apalagi saat pandemi ini juga membuka mata kita semua bahwa keterhubungan antara satu data dengan lainnya, data pemerintah pusat, pemerintah daerah atau lembaga-lembaga yang lain dengan WHO itu juga sangat penting supaya nanti proses mengambil keputusan bisa lebih matang, bisa lebih sempurna dan lebih bisa terukur, terarah. Terkait dengan permasalahan langsung. Kira-kira itu jawaban singkat saya. Jawaban singkat ya itu ya. Oke ya. Berapa lama tadi? Singkat banget itu tadi. Tapi menarik sekali sih pembahasan dari Kang Didi ini bahwa itu juga memberikan kita satu perspektif baru atau gambaran juga ya bahwa sebenarnya data itu juga pentingnya data itu pemerintah juga sudah mulai awareness-nya udah mulai. Berarti sekarang ini lagi on progress gitu ya untuk mengembangkan satu data itu ya. Betul. Sebenarnya keinginannya udah lama gitu ya. Mungkin baru dieksekusi. Karena kalau di pemerintah kan bergerak harus berdasarkan mandat. Iya betul. Berdasarkan peraturan harus ada payung hukum. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa, betul. Alhamdulillah tahun 2019 sudah diterapkan. Walaupun mungkin implementasinya butuh proses nih kan. Bang Dennis. Kira-kira 5 tahun terrealisasi semua? Wallahu alam. Karena mungkin kita belajar dari yang sudah di negara maju ya. Negara maju kan 5 tahun, 10 tahun. Ya, goodwill-nya gitu ya. Mungkin nanti ketika Mas Evan
Kak Gun atau Bang Dennis sudah jadi pejabat, mungkin bisa bisa mengakselerasikan gitu ya. Terutama Kak Gun Saya nih support, saya dorong aja dari belakang terutama gitu ya. Kak Gun nih ya, yang banyak Oh iya, pembina kegiatan-kegiatan mahasiswa iya. kan harusnya Karena di generasi muda dikti ini sendiri harus itu ya, dikti sendiri gitu ya, prestasi mahasiswa tuh sedang ditingkatkan gitu nggak salah ya. Betul, alhamdulillah. Kan datanya ya diharapkan mahasiswa bisa lebih Aware lagi. Iya, aware lagi. Kebutuhan negara ini kebutuhan gitu negara ya. ini, Tentang data. baik penelitian di bidang data. Kan kita juga kebetulan kita sama-sama tenaga pengajar ya. Saya dosen LB, dosen tetap gitu kan. Setelah itu juga cukup. Oh, iya, cukup. Itu kan kita bahas